Sobat Cooper, bagaimana kabarnya? Kali ini saya akan ulas alur cerita film The Expendable 4, film yang menceritakan sekelompok tentara bayaran dalam menjalankan misi berbahaya. Dan menariknya, ada aktor laga kesayangan kita, Iko Uwais, ikut main dalam film ini. So guys, kita langsung lihat aksinya. Yuk. Film diawali dengan memperlihatkan suatu tempat di Libya, di sebuah pabrik kimia yang dulunya milik mendiang almarhum Jenderal Gaddafi. Sebuah gerombolan tentara melindungi seorang jenderal yang berada bersama istrinya di sebuah rumah. Tak lama kemudian, beberapa tentara terbunuh saat terdengar suara tembakan dan ledakan. Dan inilah sekelompok tentara bayaran yang dipimpin oleh orang yang tidak asing lagi buat kita, yaitu Iko yang berperan sebagai Soeharto Rahmat atau yang dikenal dengan Mamat Silet, mulai menyerang dan membuat sang jenderal dan keluarganya lari. Mamat Silet yang berasal dari negara Wakanda ini dengan kemampuan bela dirinya sendiri berhasil melumpuhkan beberapa pasukan pengawal jenderal yang bernama Faizan. Dengan singkat, Mamat berhasil menemui sang jenderal yang tak berdaya melawannya. Jenderal. Ternyata kedatangan Mamat ke sana yaitu untuk meminta kode pengendali senjata nuklir. Sang jenderal yang awalnya bungkam akhirnya harus memberikan kodenya ketika istrinya tewas, ditambah lagi ada ancaman Mamat akan menewaskan juga anak sang jenderal. Tapi Mamat berbohong karena pada akhirnya anak sang jenderal pun didor dengan brutal. Dan adegan beralih ke negara Amerika, di mana tokoh utama film ini sang legenda Bernie Ross yang tampak mengunjungi teman sesama anggota The Expendable lainnya, yaitu si Duguli yang sedang bertengkar dengan kasihnya bernama Gina yang kebetulan adalah anggota The Expendable yang baru. Barney hanya dia melihat tingkah laku keduanya dan mengajak Lee untuk pergi ke suatu tempat. Lalu mereka pun sampai di sebuah tempat hiburan malam. Barney mempunyai tujuan. Selain untuk minum, dia pun menyuruh Lee untuk mengambil cincin miliknya yang diambil oleh seorang bernama Jumbo, karena saat itu Barney dalam keadaan mabuk dan kalah taruhan. Dan kebetulan sekali sosok Jumbo muncul di sana. Barney pun menyuruh Lee menemuinya dan memberikan alat pukul untuk dipasang di jari bila mana terjadi keributan. Lee dengan percaya diri mendatangi Jumbo dan berbicara maksudnya untuk mengambil cincin Barney. Dan bisa ditebak, tanpa banyak diskusi, debat, dan lain-lain, terjadilah keributan. Lee dengan brutal menghajar Jumbo dan kawan-kawan. Barney pun yang hanya melihat dari jauh ikut bertarung dengan salah satu preman yang berbadan sebesar badak dan mampu menumbangkannya dengan mudah. Akhirnya cincin keberuntungan Barney pun bisa ia dapatkan kembali. Setelah selesai, mereka berdua lalu berkumpul dengan anggota The Expendable lainnya. Masih ada anggota lama yaitu Tol dan Gunner. Selain itu ada muka baru di dalam anggota tersebut yaitu Easy Day dan Galan. Tak lama datang atasan mereka bernama Marsh yang memberitahu penyerangan di Libya yang dipimpin oleh Soeharto Rahmat. Misi Barner CS kali ini adalah menghentikan Mamat Silet yang ingin mencuri kode hulu nuklir dari Jenderal Faizan yang berpotensi menyebabkan perang dunia. Selain itu, Mamat Silet juga bekerja dengan seorang teroris yang dikenal sebagai Ocelot, tokoh kriminal misterius yang belum diketahui siapa identitasnya. Singkat cerita, tim Barney pun tiba di Libya dan menuju pabrik kimia yang sedang diserang Mamat. Di luar dugaan, pesawat Barney tiba-tiba ada yang menembaki. Tim pun segera diturunkan, sementara Barney tetap berada di pesawat memantau keberadaan Rahmat.
Sementara itu, Mamat yang diberitahui ada pasukan yang datang segera memerintahkan anak buahnya untuk menghadang pasukan Barney. Ketika di luar, Mamat hampir tewas oleh gunner yang entah mengapa tembakan jarak jauhnya meleset tidak mengenai kelapa Mamat. Get our entrance! Let's fly, baby! Kill him. Di tengah pertempuran, Lee menemukan Mamat yang sedang melarikan diri bersama rekannya. Lee pun terus mengejar hingga saat berhasil mendekat mobilnya Rahmat. Tiba-tiba pesawat Barney tertembak oleh rudal otomatis. Melihat Barney dalam kesusahan, Lee pun memilih melepaskan Mamat dan menabrakkan mobilnya ke arah tank penembak rudal otomatis tersebut. Sayangnya, Mamat malah memanfaatkan kesempatan itu dengan menembakkan bazooka ke arah pesawat Barney. Tembakan itu menyebabkan pesawatnya jatuh dan Rahmat pun berhasil melarikan diri dengan naik helikopternya. Lee pun lalu berlari mendekati jatuhnya pesawat dan melihat dengan sedih mayat Barney yang hangus terbakar dengan hanya menyisakan cincin di jari Barney. Tim pun kembali ke markas dan berduka cita atas kematian Barney. Lee sebagai anggota tim yang paling dekat dengan Barney terlihat paling terpukul dengan apa yang terjadi. Gina pun datang dan mencoba menghiburnya. Saat Lee bersiap memimpin tim untuk mencari Rahmat, Mars tiba-tiba datang dan memberitahu Lee bahwa dia dipecat dari tim dan memilih Gina sebagai pemimpin untuk melanjutkan misi. Lee pun tidak bisa membantahnya dan mengucapkan perpisahan dengan anggota tim lainnya. You just took it from me. Thanks for the support. Good moment, pal. Karena dituntut oleh kebutuhan hidup dan cicilan, Lee pun harus segera mendapatkan pekerjaan kembali. Dia pun melamar sebagai pengawal seorang selegram. Tapi tak lama, Lee pun dipecat dari pekerjaannya karena memukul sang selegram karena memperlakukan Lee dengan tidak senonoh. Saat kembali ke kosannya, Lee merenung dan berpikir untuk kembali membalaskan dendam atas kematian Barney pada Rahmat. Di suatu malam, Lee pun secara sembunyi-sembunyi masuk ke rumah Gina untuk mencari dokumen rahasia di dalam berangkas. Saat sedang asik sendiri, Gina tiba-tiba sudah ada di dalam rumahnya. Dia menjelaskan bahwa dokumen lama yang rahasia itu bisa dibuka setelah kematian Barney. Selain itu, dokumen tersebut bisa mengungkap identitas Ancelot, tokoh penjahat yang misterius itu. Lee pun mengungkapkan maksudnya untuk ikut misi lagi, tapi Gina menolaknya karena Lee masih ada rasa dendam yang bisa mengacaukan saat misi dijalankan. Akibatnya, keduanya pun bergelut, saling baku hantam, dan walaupun akhirnya saling bergulat mesra, penuh keharuman yang tentunya jangan Anda tiru ya guys. Haram guys. Setelah asik bergulat ria, Lee memberikan pisaunya kepada Gina sebagai wakil dirinya yang tidak bisa ikut misi. Yang sebenarnya itu adalah taktik Lee untuk mengikuti Gina dan timnya dalam menjalankan misi dengan memasang alat pelacak pada pisau tersebut. Gina dan timnya lalu berangkat ke markas CIA di Asia Selatan dengan tambahan anggota baru bernama Lash asal negeri Paman Nguyen, Vietnam. Di markas CIA, Mas menyampaikan misi untuk menyusup ke kapal kargo tempat Mamat Silet berada sekarang. Mamat telah mengangkut hulu ledak nuklirnya diarahkan ke perairan Rusia dan dapat memicu Perang Dunia Ketiga. Mas juga meyakinkan bahwa di kapal tersebut mereka akan menemukan sosok Ocelot. Mamat juga akan melakukan pertukaran tahanan bernama Bai yang merupakan adalah temannya yang sekarang sedang ditawan CIA. Di sisi lain, Lee tiba di sebuah pantai di Thailand untuk mencari seorang yang bernama Deka yang konon itu adalah mantan temannya Barney. Tapi tak seorang pun yang mengenalnya. Lee pun pergi ke dermaga dan tanpa sengaja melihat perahu berlogo Expendable. Dan dia menyimpulkan pastinya ini milik Deka. Ada seseorang penduduk lokal yang memperhatikan gerak-gerik Lee dan tiba-tiba dia menyerang Lee namun terhenti saat melihat cincin di jari Lee. Ternyata orang inilah yang dicari, yaitu Deka yang tampak bersedih saat mengetahui Barney telah tewas. Dia pun akhirnya bersedia menemani Lee menuntaskan misinya mengejar Mamat Silet. Dalam misi ini, Mars ikut serta. Saat sampai di kapal kargo, tim ini heran karena mereka mendapati tidak ada seorang pun di sana.
Gina pun memerintahkan untuk mengecek setiap sudut kapal. Lalu dia mengecek ruang kontrol kapal dan tiba-tiba mereka telah dikepung oleh anak buah Mamat. Mau tidak mau, Gina dan kawan-kawan menyerah dan ditawan lalu dimasukkan ke dalam suatu ruangan. Sempat terjadi adu mulut di mana mereka mencurigai satu sama lainnya ada pengkhianat yang membocorkan misi ini. Saat perdebatan, muncul anak buah Mamat bernama Bejo dan membawa Mars ke hadapan Mamat. Lalu Mars dipaksa Mamat untuk segera membebaskan bayi yang ditawan CIA bila ingin Mars dan anggota Expendable lainnya selamat. There she is. Go time. Di sisi lain, Lee bersama Deka telah dekat dengan kapal kargo. Sayangnya Deka menolak untuk ikut serta naik dan Lee pun beraksi sendirian. Aksi senyap pembantaian pun dimulai. Satu persatu anak buah Mamat ditewaskan Lee. Di tengah aksinya, Lee menyadari ada yang tidak beres dengan tim Expendable. He's a little in. Who is this? A mistake. Let you live. But I'm here to remedy that. To be a hero. Lalu Mamat yang menyadari aksi Lee memerintahkan seluruh anak buahnya untuk memburu. Anak buah Mamat yang begitu banyak membuat Lee tersudut. Namun di saat terdesak, muncul seseorang yang membantu Lee menghabisi anak buah Mamat. Dan dialah Deka, yang entah bagaimana caranya bisa ada di kapal itu. Dengan kemampuan bela dirinya, membuktikan Deka adalah seorang anggota Expendable yang membuat Lee kagum dengan aksinya. It would be disrespectful to burn his memory to make his better. When you should let us out of here. Sementara itu Gina dan kawan-kawannya akhirnya menemukan jalan keluar. Sialnya, mereka kembali dikepung oleh pasukan Mamat. Untungnya Lee dan Deka datang di saat yang tepat dan bisa menolong mereka. Lalu semuanya pun kembali bersama-sama beraksi dan harus segera menyelesaikan misinya karena ternyata bom nuklir di dalam kapal itu sudah aktif dan menyisakan waktu hanya 20 menit lagi. Semua tim sekarang terlibat dalam pertempuran dengan anak buah Rahmat. Salah satu adegan yang menarik adalah saat Deka yang dibantu Las menghajar Bejo hingga wafat. Dan sampailah pada adegan yang pastinya sudah kita tunggu-tunggu, yaitu pertarungan antara Lee yang penuh dendam dengan Mamat Silet alias Mas Iko Uwais yang masih terlalu imut untuk menjadi seorang gembong penjahat. Sesudah berjam-jam bergelut baku hantam, akhirnya Mamat Silet berhasil dikalahkan Lee. That's the biggest one. Sementara itu di luar, rombongan yang membawa bayi tiba di kapal untuk ditukar dengan Mars, tapi bayi terlihat terkejut saat melihat Mars ada di depannya. Mars pun tersenyum sinis dan entah mengapa langsung menembak bayi di tempat. Ternyata sosok Ocelot adalah Mars itu sendiri. Lee dan kawan-kawan yang sudah mengetahui selama ini diperalat Mars merasa kecewa. Tanpa membuang waktu, dia pun menembakkan bazooka dan menghancurkan helikopter Mars dan membunuh sebagian anak buahnya. Lalu Lee meminta alat kontrol bom nuklir kepada Mars, tapi bukannya menyerahkan, alat itu malah dibuang Mars ke laut seraya memberikan perintah pada semua anak buahnya untuk menyerang tim The Expendable. Kepungan dan serangan anak buah Mars kali ini membuat Lee dan kawan-kawan terdesak. Untuk itu mereka pun membuat keputusan untuk pergi dari kapal itu menggunakan perahu Deka. Semuanya turun dari kapal kecuali Lee yang tetap bertahan dan bertarung sendirian. Turn the ship around. Dengan hanya seorang diri, Lee pasrah digempur pasukan Mars. Tapi tak disangka, ada serangan misterius yang menembaki semua pasukan Mars. Lee pun keluar dari tempat persembunyian dan mendapati Mars yang tinggal sendirian.
Lee yang masih bingung dengan apa yang terjadi diajak bertarung one on one oleh Mars, tapi sebelum hal itu terjadi tiba-tiba Mars ditembaki oleh seseorang hingga is dead. Dan ajaibnya sosok misterius itu adalah Barney yang entah bagaimana caranya dia masih hidup. Sedikit kilas balik alasan Barney masih hidup adalah saat peristiwa penembakan Barney ternyata membawa Jumbo ke kapalnya dan mengikat di kemudi pesawat, sedangkan Barney keluar dengan menggunakan parasut. Terdengar absurd, bukan? Lee pun naik ke helikopter Barney dan sebelum pergi, Barney menembakkan beberapa misil ke kapal kargo dan berhasil menenggelamkannya. Dan bom nuklir pun meledak di dasar laut. Selesai.